Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Zaki. Saya dari Stikes Widya Dharma Husada S1 Keperawatan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang penyakit stroke pada lansia. Bapak-bapak, ibu-ibu, apakah ada yang tahu di sini penyakit stroke itu apa? Belum ya? Baik, saya akan jelaskan. Stroke adalah gangguan fungsi otak akibat terganggunya aliran darah ke otak yang disebabkan oleh penyumbatan maupun pecahnya pembuluh darah di otak. Penyakit stroke merupakan penyebab ketiga kecacatan di dunia akibat ganggunya fungsi syaraf yang terjadi seperti gangguan penglihatan, berbicara pelok, gangguan mobilitas, serta kelumpuhan pada wajah maupun ekstremitas. Stroke memiliki dua jenis, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik adalah kondisi yang terjadi ketika aliran darah ke otak tersumbat atau menyempit karena pembekuan darah. Stroke hemoragik berbeda dengan stroke iskemik. Stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di bagian otak mengalami kebocoran atau pecah. Biasanya kebocoran ini disebabkan karena pembuluh darah sudah dalam kondisi rentan sehingga tidak dapat mengalirkan darah ke otak lagi. Pengobatan stroke berdasarkan jenisnya. Penyuntikan RTPA. RTPA adalah kepanjangan dari Recombinant Tissue Plasminogen Activator. Disuntikan melalui infus dengan tujuan agar darah bisa dialirkan kembali secara normal. Penyuntikan ini tidak bisa dilakukan kepada pasien dan diperlukan prosedur khusus. Penyuntikan RTPA hanya dapat dilakukan kepada pasien yang mendapatkan penanganan dalam waktu 3 hingga 4,5 jam sehingga mengalami serangan stroke iskemik. 2. Operasi. Dalam banyak kondisi, serangan stroke tidak menyebabkan kerusakan otak yang signifikan sehingga dapat dipulihkan dengan konsumsi obat dan terapi lain. Namun dalam beberapa kasus, terutama stroke hemoragik, operasi perlu dilakukan akibat peredaran hebat untuk mengurangi tekanan darah atau memperbaiki pembuluh darah yang pecah. Tanda-tanda peringatan stroke. Kondisi ini didahului oleh serangan stroke ringan atau mini stroke. 1. Lemas tiba-tiba. Tiba-tiba lemas atau mati rasa pada lengan, wajah, atau kaki adalah tanda umum dari stroke, terutama bila hanya terjadi pada satu sisi tubuh. Bila Anda tersenyum, Anda mungkin akan menyadari bahwa salah satu sisi wajah Anda terlihat turun. 2. Tiba-tiba merasa bingung. Stroke bisa menyebabkan kebingungan yang tiba-tiba. Ini termasuk tidak dapat memahami ucapan orang lain sehingga sulit berbicara. Contoh, bila Anda sedang mengetik komputer atau bercakap-cakap, Anda mungkin tiba-tiba mengalami kesulitan berbicara, berpikir, atau memahami ucapan. Makanan yang baik dikonsumsi penderita stroke. Makanan bergizi lengkap, sayur dan buah yang berwarna-warni. Penderita stroke juga perlu konsumsi makanan sayur dan buah yang berwarna-warni agar penyakitnya tidak kambuh lagi. Pasalnya, sayur dan buah yang berwarna-warni bisa memberikan nutrisi optimal. Misalkan, merah dari apel, kuning dari lemon, hijau dari bayam, sampai ungu dari terong. Makanan yang tidak baik dikonsumsi penderita stroke. Makanan olahan. Makanan olahan biasanya mengandung banyak gula dan garam. Kandungan ini dapat berkontribusi pada penumpukan plak yang bisa menyebabkan stroke. Bagi penderita stroke, tentu saja akan membuat penyakit yang diderita semakin parah. Kulit ayam. Kulit ayam banyak mengandung lemak jenuh. Lemak tersebut akan mengakibatkan penumpuk di arteri. Tentu saja akan menghambat aliran darah ke otak serta jantung. Penghambatan aliran darah ke otak serta jantung. Penghambatan tersebut bisa membuat penderita stroke semakin parah. Cara mencegah penyakit stroke. Hindari asap rokok
Tingkatkan konsumsi sayur dan buah. 2. Cek kesehatan secara rutin. 3. Berolahraga secara teratur seperti aerobik minimal 3 kali seminggu. 4. Kurangi makanan yang asin dan bergaram. Sekian penyuluhan saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.